kita akan masuk ke yang raise hand dengan Pak James. Pak James, silakan. Di mana nanti disebutkan ya, jadi nama dan iya. tinggal di mana, karena ternyata Zoom kita, acara kita ini bisa diikuti Iya, ini dari yang berbagai bahasa tempat. Inggris juga udah raise hand ya, tapi nanti sebentar. Ini Pak James dari mana? Baik, Wandami Bante, saya James menyimak dari Jakarta. Izin Bante saya memberi konteks terlebih dahulu sebelum langsung masuk ke pertanyaannya Bante. Saya terlahir dari keluarga yang kebetulan memang Buddhis, tetapi Buddhisnya tentu alirannya berbeda. Kalau saya boleh berkata, alirannya itu Vajrayana. Dari kecil tuh saya sering dilatih untuk bersembayang tanpa mengenal yang namanya ajaran Sang Buddha sebenarnya. Jadi emang dari kecil itu saya hanya diberitahu, kamu sembahyang begini, kamu sembahyang begitu supaya kamu dapat rezeki. Itu saya diajarin seperti itu sampai saya sudah dewasa juga Bante. Jadi keyakinan saya terhadap Vajrayana pada zaman dulu itu saya sangat kuat. Sampai ya saya mungkin dapat buah karma baik. Saya diberikan istri yang kebetulan istri itu adalah penganut Buddha Dharma sebenarnya. Nah, cuma saya masih belum masuk terhadap ajaran Buddha Dhamma pada dulu. Dan juga orang tua saya itu mempunyai rasa kebencian terhadap ajaran Theravada. Jadi memang dari dulu tuh orang tua saya memang tidak menyukai Theravada. Jadi saya pun juga diajarkan seperti itu. Ya, singkat cerita pada tahun 2020 saya menderita sakit keras. Itu saya setelah sakit keras itu saya memang dirawat oleh istri dan oleh ibu, tentu dengan berbagai macam ya pembicaraan bahwa saya itu dianugerahi apa segala macam melalui doa-doa terhadap deity begitu. Nah, setelah saya sembuh, entah kenapa mungkin batin saya terbuka karena pada waktu itu istri saya langsung menunjukkan satu video ceramah. Ceramahnya tidak lain dari Bante Utamo sendiri. Pada saat itu saya langsung terbuka Bante terhadap ajaran Buddha Dhamma. Jadi kalau bisa dibilang saya dari tahun 2020 sampai sekarang itu berarti umur saya baru ya hampir 2 tahun lah untuk mengenal Buddha Dhamma. Nah ini saya langsung masuk ke pertanyaannya. Orang tua saya sebenarnya sudah melihat saya berubah semenjak saya mengenal Buddha Dhamma. Saya kutip dari perkataan orang tua saya, kamu tambah dewasa loh James gitu. Oh ya saya sih memang tanggapinya biasa aja. Cuman semenjak ada satu malam bahwa orang tua saya ingin saya keluar dari apapun yang ajaran Taoisme, karena orang tua saya tahu saya fans sama Bante Utamo sendiri. Jadi dia mau saya keluar dari ajaran Theravada. Cuma saya nggak bisa karena saya memang menganut ajaran ini. Saya senang dengan ajaran ini. Saya udah merasa cocok dengan ajaran Buddha Dhamma sendiri dari Theravada. Tentu orang tua saya pada waktu itu marah besar sama saya. Dan saya masih berpikiran tenang, cuman dalam hati saya memang sedih kalau orang tua saya melihat saya seperti itu gitu. Pertanyaan saya, Bante, apakah saya salah untuk memilih ini, jalan saya seperti ini? Terus apakah lebih baik apa ya menurut Bante yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya gitu. Karena sekarang orang tua saya betul-betul sudah kayak seperti ya tentu dalam setiap keseharian tuh saya masih baik-baik aja sama saya gitu. Cuman saya udah tahu dia tidak benar-benar menyukai gitu saya gitu. Seakan-akan kayak saya tuh udah berpisah dengan orang tua saya. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih Bante. Baik, tinggal masih dengan orang tua? Sebenarnya sudah beristri dan punya anak, cuma memang masih dengan orang tua juga gitu. Jadi kan untuk nitip anak juga gitu. Kalau kita lagi berangkat kerja, Bante. Umur berapa kira-kira orang tua? Orang tua sekarang kira-kira udah mendekati 70, Bante. Ya, baik. Baik, satu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini betul-betul satu permasalahan ya, kasus dalam rumah tangga yang real. Nah, jadi
sebetulnya kalau sekarang Anda dengan latar belakang seperti itu, kalau sudah tidak tinggal dengan orang tua, sebetulnya Anda lebih bebas melaksanakan apa yang Anda inginkan, karena Anda ya sudah dewasa, tadi sepintas saya mendengar sudah memiliki anak dan sebagainya, sudah dewasa. Tetapi kalau kebetulan dengan ada orang tua, sebaiknya Anda juga tidak usah menunjukkan atau melakukan konfrontasi langsung. Jadi Anda sebetulnya nanti menjadi semacam contoh untuk hasil pelajaran Dharma. Ya, tadi orang tua kan sudah mengakui, wah James ini sudah berubah nih sekarang. Nah, itu sebetulnya sudah bagus. Anda sudah menjadi contoh pelaku Dharma. Tapi apakah orang tua itu belum bisa terima? Tidak masalah. Kenapa demikian? Karena Dharma ini juga ada jodohnya. Ada waktunya untuk bisa mendapatkan. Ibaratnya begini, gelas kalau sedang ditutup, ada tutupnya, walaupun tutupnya itu hanya tutup plastik saja, ditetesi air keran, semalam suntuk juga tidak bisa air itu masuk. Tapi kalau satu ketika karena goncangan terus, ya tutupnya ini karena dikenain air keran itu lama-lama goncang dan akhirnya karena ini ringan, karena plastik, dia akhirnya terbuka sedikit atau malah terbuka sama sekali, itu gampang sekali dimasuki air. Artinya apa? Kondisi orang tua Anda mungkin dulu punya pengalaman yang kurang bagus dengan Theravada. Kita tidak bisa ubah karena pengalaman yang tidak bagus itu sudah masuk di dalam pikiran. Kita tidak bisa, oh, Theravada ini bagus gini-gini. Kamu ini anak kecil ngomong apa? Kamu belum lahir, aku sudah ngerti gini-gini. Nah, sudah, malah kita jadi bentrok. Nah, jadi sekarang kita biarkan saja, tapi Anda tunjukkan Anda sebagai orang baik. Setelah Anda mengenal Dharma ini, Anda menjadi orang yang baik. Baik dalam perilaku, baik di dalam ucapan, maupun baik di dalam cara berpikir. Orang tua, ataupun siapa saja di lingkungan Anda, di lingkungan kita semua, itu kadang tidak punya kesempatan untuk ikut kegiatan seperti ini. Ya, ayo dengarkan Zoom. Kadang mereka nggak punya kesempatan. Kadang Anda dikasih, ya kalau tadi sama istri dikasih tentang ceramah, misalnya video ceramah saya, itu Anda punya kesempatan karena pas mungkin kurang sehat. Tetapi kalau orang yang sehat, kadang-kadang dikasih link YouTube aja, nanti aja lah, belum ada kesempatan saya lebih senang misalnya nonton TikTok misalnya. Jadi ini memang tiap orang kan tidak sama. Apalagi misalnya Anda mau menyiapkan buku misalnya. Ayo nih baca nih buku tentang pelajaran Buddha Dhamma. Waduh, mata saya kalau melihat buku nggak bisa. Nah, jadi kita nggak bisa paksa orang belajar, tetapi orang akan melihat Anda sebagai contoh orang yang sudah belajar, orang yang sudah ikut YouTube, orang yang sudah membaca buku, orang yang sudah nonton videonya. Anda ini contohnya. Ibaratnya kalau Anda jualan itu, misalnya jualan kacang, Anda mengambil segenggam. Kalau kacangnya enak, ya Anda nanti beli semua. Kalau nggak enak, ya Anda akan tinggalkan. Padahal itu hanya segenggam aja. Itu sebagai contoh. Anda adalah contoh. Kalau Anda terus baik dengan orang tua dan tidak memusuhi dan tidak mengajak benturan dengan orang tua, maka nanti lama-lama orang tua akan mengatakan, mungkin di hari yang lebih tua lagi, sekarang sudah umur 70, wah nak, kamu ini kok bisa ya, saya teror seperti ini kok kamu tetap baik. Nah, misalnya, ya saya mengenal Dharma bahwa saya diteror orang tua seperti ini kan juga karena buah dari karma saya. Untuk apa sih membalas kebencian dengan kebencian? Lebih baik kan kebencian saya balas dengan cinta kasih. Karena kalau saya membalas kebencian dengan kebencian, nanti saya lahir lagi, ketemu lagi, dan saya akan kena benci lagi. Saya sekarang dibenci ini kan juga karena ada ikatan karma juga dengan kehidupan sebelumnya. Kalau saya sekarang melawan kebencian ini, menyelesaikan kebencian ini dengan cinta kasih, maka saya
akan bisa nanti lahir lagi, kalaupun kita masih sebagai orang tua dan anak, kita menjadi orang tua dan anak yang penuh kasih sayang, karena kebencian itu sudah habis di kehidupan ini. Maksudnya apa ini? Ibaratnya kebencian itu adalah seperti air garam dalam satu gelas. Sekarang saya hanya nambahi kebaikan aja dengan menambah air, sehingga air segelas ini menjadi air 1 galon, 20 liter. Garamnya tetap di situ, tapi air galonnya ini sudah nggak asin sama sekali. Nah, kebencian itu adalah seperti garam ini. Kebaikan kita adalah seperti air bersih yang kita mau tambahkan sampai 1 galon. Jadi tugas Anda, ketika Anda sudah berbuat baik masih dibenci, tugas Anda justru menambah kebaikan lagi. Oh, berarti aku masih kurang. Sudah berbuat baik saja masih kurang. Sudah berbuat baik saja masih dibenci. Apalagi saya menghentikan kebaikan ini. Nah, dengan demikian Anda terus menambah kebaikan terus sampai satu ketika mungkin orang tua Anda di hari akhirnya mungkin mengakui kebaikan Anda. Tetapi kalaupun sampai hari akhirnya tetap beliau tidak mengakui, tidak apa-apa. Tapi minimal yang Anda sudah lakukan itu menambah air dalam segelas garam tadi. Segelas air garam tadi. Sehingga kalau nanti di kelanjutan kelahiran yang berikutnya itu masih ketemu dengan orang tua lagi yang sama seperti ini, ataupun mungkin orang tua nanti sudah jadi teman dan sebagainya, karena kan kelahiran kembali itu bisa macam-macam variasinya, sudah tidak sesulit hari ini. Hari ini sulit karena dia seorang tua Anda. Anda mau nentang ya tidak bisa, tidak menentang kok dia punya pandangan keliru. Menurut Anda, atau mungkin dikatakan ya kok dia pandangannya nggak cocok dengan Anda. Nah, tapi kalau di kehidupan selanjutnya dia jadi teman, kan akhirnya masing-masing jadi santai jalannya. Anda jalani kehidupan Anda dengan kepercayaan Anda hari itu, kemudian teman Anda yang hari ini sebetulnya orang tua itu, kemudian juga dia jalani suka-suka sendiri, masing-masing kan nyaman. Seperti Anda dengan teman Anda yang mungkin berbeda agama kan ya tidak masalah. Jadi sebetulnya Anda tidak keliru melakukan pilihan ini. Dan Anda perlu lanjutkan, cuman Anda harus ingat bahwa kelakuan Anda, cara berbicara Anda, dan cara berpikir Anda adalah mewakili yang Anda pelajari. Dan kalau mewakili itu Anda menjadi wakil yang baik, maka Anda selain menambah kebajikan untuk diri Anda sendiri, Anda juga menyelesaikan jalan karma Anda dengan orang tua Anda. Dan itu menjadi bermanfaat untuk Anda maupun untuk hubungan karma dengan orang tua atau mungkin dengan lingkungan. Siapa tahu juga ada keluarga Anda atau lingkungan Anda yang tidak suka masihan Anda dengan terawadanya dan lain sebagainya. Tidak masalah. Itu nanti Anda akan selesaikan di kehidupan ini dengan menambah kebajikan terus lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Begitu Pak James, semoga bermanfaat. Anumodana Bante. Terima kasih, silakan Ibu Yuliana. Terima kasih Bante. Wah, jawabannya yang sangat luar biasa ya. Jadi yang terpenting intinya kita menambah kebajikan ya gitu ya Bante. Apapun yang kita rasakan itu pasti akan mendapatkan manfaat nantinya.